Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Penyandang disabilitas merupakan salah satu saudara kita yang sudah semestinya diperlakukan setara. Karena kita dilahirkan di dunia ini tanpa bisa memilih kondisi tubuh kita. Ada yang dilahirkan dengan keterbatasan. Namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, lantas jangan jadikan alasan untuk patah semangat. Tetap berkarya dan bekerja layaknya seperti orang yang normal pada umumnya. Akan tetapi nih, tetap saja kebanyakan peluang berkarir belum dapat dikatakan ramah untuk penyandang disabilitas. Walaupun ada, itu pun juga masih sangat minim. Untuk itu diperlukannya dukungan dari keluarga, kerabat, maupun sahabat, dan orang-orang terdekat agar mentalnya tidak turun. Dan hal ini telah dikemas dalam media komunikasi massa yang bersifat audio visual. Singkatnya sebuah film. Dan film tersebut berjudul Hickey. Film Hickey sejatinya adalah drama Bollywood yang diadaptasi dari film berjudul Front of the Class tahun 2008. Dan Front of the Class pun merupakan adaptasi dari kisah nyata Brad Cowan, seorang guru di Amerika Serikat yang memiliki sindrom Tourette. Sindrom Tourette adalah gejala neurologis yang masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Seseorang dengan sindrom Tourette akan melakukan gerakan atau ucapan berulang yang tidak disengaja dan di luar kendali, dan disebut dengan tic. So, mau tahu gimana ceritanya? Dan seperti biasa, akan selalu ada review di akhir cerita. And langsung aja siapkan posisi rebahan terbaik di tahun 2021 ini. Oke guys, this is Hickey and let's see. Memulai kisah di sebuah sekolah menampilkan seorang wanita bernama Naina Mathur. Naina yang kerap menanti panggilan ini adalah salah seorang penderita sindrom Tourette. Tiba waktunya untuk melakukan interview. Dia duduk dan berhadapan dengan beberapa guru di sebuah ruangan. Naina juga salah seorang sarjana pendidikan yang bergelar Magister Sains. Hal yang membuat para guru menjadi terkesan. Namun seketika suara cegukan Naina membuat para guru di sana terkejut, sehingga salah seorang di sana menawarkan Naina segelas air. Dengan begitu Naina pun menjelaskan jika dirinya adalah pengidap sindrom Tourette. Mereka lalu bertanya pada Naina akan bagaimana cara dia menghentikan cegukan tersebut. Naina berkata jika hal itu tidak dapat dihentikan. Bahkan hal tersebut akan menjadi semakin parah jika dirinya gugup. Dan tentunya, hal itulah yang sedang dilaluinya sekarang. Usai dengan interview yang dilakukannya, Naina pun berniat untuk bergegas pergi. Seketika seorang di sana memberikan saran kepada Naina untuk mencoba mencari pekerjaan yang lain selain menjadi seorang guru. Mendengar itu, Naina menjawabnya dengan melontarkan pertanyaan. Apakah di antara dari mereka tahu tentang sindrom Tourette sebelumnya? Mereka menjawab tidak, dan hanya saat itu mereka baru mengetahuinya. Naina pun kembali berkata jika dirinya bisa mengajarkan hal baru kepada kepala sekolah dan para guru di sana, maka dia sangat yakin jika anak-anak bisa ditangani olehnya. Naina yang bercita-cita untuk menjadi seorang guru terus-menerus ditolak oleh beberapa sekolah hingga 5 tahun akibat kondisinya. Dengan menaiki skuternya, Naina pergi meninggalkan sekolah tempatnya melamar. Namun hal itu terus dilakukannya dengan pantang menyerah. Ibunya sudah dan adik laki-lakinya bernama Vinay terus mendukungnya. Naina pun terus berusaha mencari sekolah yang dapat menerimanya. Hingga ada satu sekolah yang bisa menerimanya, namun dengan sebuah syarat, jika Naina harus menghentikan suara dari cegukannya. Senyum di wajahnya mendampingi perkataan Naina kepada orang itu, jika sebenarnya kepala sekolah tersebut juga telah mengidap gangguan, yaitu kebodohan. Naina pun kembali menegaskan, jika selain guru baru, sekolah tersebut juga perlu kepala sekolah yang baru. Usaha Naina mencari sekolah yang dapat menerimanya pun masih berlanjut. Beberapa sekolah telah dihampiri Naina. Dan inilah kisah seorang pengidap sindrom Tourette yang berjudul Hickey. Beberapa tahun yang lalu di sebuah sekolah, Naina yang duduk di ujung kelasnya berusaha menghentikan suara cegukannya dengan menutupi mulutnya. Namun nyatanya cegukan tersebut masih terdengar sehingga membuat para murid mentertawakannya. Hal itu juga membuat si guru marah, terutama pada Naina. Pelajaran yang kembali dilanjutkan, namun Naina lagi-lagi mengeluarkan suara cegukan itu. Sehingga hal tersebut membuat kepala sekolah mengambil sebuah keputusan dengan memberikan surat keterangan pindah, namun tanpa menyebutkan apa alasannya. Dia juga menyarankan ibu Naina untuk menyekolahkan putrinya di jenis sekolah yang berbeda. Suatu ketika, Naina bersama ayahnya yang sedang berada di sebuah toko kue. Naina kembali mengeluarkan suara cegukannya itu, hingga menjadikannya pusat perhatian orang-orang. Hal tersebut membuat si ayah dan ibunya berdebat. Bahkan ayah Naina berkata jika putrinya membutuhkan sekolah yang khusus. Si ibu menyangkal hal itu. Dia beranggapan jika kehidupan putrinya adalah normal, maka dia akan sekolahkan putrinya di sekolah yang normal. Si ayah pun beralibi kepada si ibu jika Naina lah yang merasa malu dengan suara cegukannya. Mendengarnya, si ibu melontarkan sebuah pertanyaan akan siapa yang malu, dia atau Naina. Dan faktanya, kedua orang tua Naina ini nyatanya telah berpisah. Naina yang mendengar perdebatan mereka pun menjadi sangat sedih. Dia pun masuk ke dalam toilet dan menangis dengan memasukkan tisu ke dalam mulutnya. Kembali ke timeline utama guys.
Naina yang sedang merasa tidak sehat dihampiri adiknya. Dia meminta kepada Naina untuk menemui ayahnya yang tengah datang untuk mengunjungi anak-anaknya. Naina menolak hal itu, namun upaya penolakannya tidak membuahkan hasil. Alhasil, Naina pun menemui ayahnya dengan melakukan makan bersama dengan ibu dan adiknya. Naina yang merasa tidak sehat mendapatkan perhatian dari si ayah. Namun dirinya tidak merespon simpati yang diberikan ayahnya. Seketika si ayah mengeluarkan sepucuk surat dan memberikan sebuah pernyataan jika dia memiliki seorang teman yang bekerja di bank. Dan bank tersebut terdapat lowongan kerja untuk Naina. Naina pun hanya terdiam. Si ayah kembali berkata jika lowongan itu untuk seorang animator dan bekerja paruh waktu. Namun Naina tidak menginginkan hal itu karena dirinya hanya ingin menjadi seorang guru. Si ayah mengingatkan Naina yang telah menghabiskan waktunya selama 5 tahun untuk mencari pekerjaan tersebut dan menyatakan akan kondisi Naina dengan penyakitnya itu. Dengan cepat Naina mengalihkan perkataan si ayah dan masuk ke dalam dapur untuk membuatkan vinai roti. Namun si ayah kembali menghampiri Naina dan meminta Naina untuk membaca surat itu. Naina pun menolaknya sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Seketika Vinay berkata kepada kakaknya jika St. Nutker telah menghubungi dirinya. Mendengar itu Naina sangat terkejut. Dia pun dengan segera mengambil teleponnya. Setelah menerima telepon tersebut, senyum pada Naina mengawali teriakan kebahagiaannya, yang berartikan Naina telah diterima di sekolah tersebut untuk bekerja dan menjadi seorang guru di sana. Keesokan harinya Naina mendatangi sekolah tersebut dan berhadapan oleh kepala sekolah dan guru lainnya. Selain kualifikasi yang bagus, kepala sekolah tersebut juga sangat menyukai semangat dari Naina dan mengapresiasikannya. Salah seorang di sana bernama Wadia berkata, hal itu karena sekolah tersebut sangat membutuhkan seorang guru. Kepala sekolah kembali bertanya soal sindrom yang diidap Naina, dan dia juga mempertanyakan pernyataan Naina yang telah melamar ke 18 sekolah tanpa hasil. Bahkan nyatanya St. Nutker pun telah menolak dirinya sebanyak 5 kali. Apa yang membuat dirinya ingin menjadi seorang guru? Dengan senyum Naina menunjuk ke arah kursi di mana kepala sekolah itu duduk. Namun akan tetapi bukan ingin menjadi seorang kepala sekolah. Dia menjelaskan perihal 18 sekolah yang telah menolak dirinya sebagai seorang guru. Bahkan sebagai seorang murid pun dia telah dikeluarkan dari 12 sekolah. Dan nyatanya, St. Nutker adalah sekolah Naina yang ke-13. Dan flashback pun kembali ditampilkan. Di sebuah aula yang sedang mengadakan perayaan sekolah, tepat 22 tahun yang lalu, Naina bersama ibunya yang tengah menyaksikan sebuah pentas drama. Suara cegukan Naina terdengar keras sehingga menjadi perhatian orang di sana. Pertunjukan pun selesai. Seorang pria tua bernama Khan keluar dan memanggil seseorang yang telah mengeluarkan suara selama pertunjukan berlangsung untuk naik ke atas panggung. Dan itu mengarah kepada Naina. Naina berjalan dengan diiringi suara cegukannya. Hingga sampai di atas panggung, Khan bertanya kepada Naina, bisakah dirinya menghentikan suara cegukannya? Naina menjawabnya, tidak. Dan dia menjelaskan kepada Khan akan sindrom yang dideritanya adalah gangguan saraf. Di mana ketika dirinya cegukan, dia akan merasakan seperti terkena sengatan listrik. Dengan penyakit yang dideritanya, akan perlakuan murid lain terhadapnya. Naina menjawabnya jika mereka semua hanya mentertawakan dan menggodanya. Bahkan para guru mengusirnya dari kelas. Khan lalu bertanya akan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu Naina. Naina hanya ingin mendapat perlakuan yang normal seperti murid lainnya. Mendengar pernyataan Naina, Khan berkata jika setiap orang yang datang ke sana adalah untuk belajar. Dan secara tidak langsung, Naina sudah mengajarkan sesuatu kepada semua yang hadir di sana. Dengan begitu Khan berjanji atas nama sekolahnya bahwa dirinya akan memperlakukan Naina seperti murid lainnya. Naina yang turun dari panggung, langkah kakinya disambut oleh tepuk tangan dari semua orang yang berada di sana. Guru yang hebat, dia akan menunjukkan cara menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya. Dan itu adalah seorang guru yang dapat menginspirasi. Dan itu adalah Khan. Usai dengan kisah yang diceritakannya, Naina kembali berkata jika dirinya menjamin dan tidak akan mengecewakan. Wadia yang berada di sana bertanya pada Naina apa dirinya dapat mengendalikan suara cegukannya karena dirinya belum pernah melihat seorang guru dengan cacat bicara. Naina pun menegaskan jika sindromnya memang mempengaruhi cara bicaranya, tapi bukan kecerdasannya. Lalu kepala sekolah pun mengarahkan Naina untuk ke kelas di mana dia mengajar nanti. Ketika berjalan, Naina melihat sebuah mading yang terdapat pamflet tentang lomba sains nasional. Kepala sekolah tersebut menjelaskan jika St. Nutker telah memenangkan perlombaan itu selama 2 tahun berturut-turut. Dan hal itu berkat seorang guru yang juga menjadi penanggung jawab tim sains, dia adalah Wadia. Bahkan kepala sekolah berharap jika tahun ini bisa kembali meraih juara ketiga kalinya. Perbincangan pun teralihkan dengan kepala sekolah yang menjelaskan urutan kelas sesuai abjad, di mana kelas yang dimulai dengan urutan A adalah sebuah kelas yang berisikan siswa-siswa yang cerdas. Sampai di ujung lorong, Naina terkejut karena dirinya baru mengetahui jika di St. Nutker terdapat kelas F. Di mana dahulu Naina yang dulu menuntut ilmu di sana belum mendapati kelas F. Kepala sekolah itu menjelaskan jika itu semua berkat ide hak asasi pendidikan dan hanya berisikan 14 anak. Sedangkan guru pada kelas tersebut juga telah mengambil cuti selamanya. Maka dari itu, sekolah tersebut sangat membutuhkan seorang guru. Sebelum memulainya, kepala sekolah meminta Naina untuk kembali memikirkannya sebelum mengambil pekerjaan itu.
Ternyata guys, si Naina ini sudah siap lahir batin untuk mengajarnya. Keesokan harinya, Naina yang sudah siap mengajar pun berjalan dengan senyum bahagia di wajahnya. Sebelum dirinya mengajar, Naina menyempatkan dirinya untuk mendatangi aula, di mana dirinya yang telah mendapatkan inspirasi dari seseorang yang bernama Khan. Gak lama kemudian cuy, beberapa murid masuk ke dalam aula itu, dan tentunya itu adalah murid dari kelas 9F dengan berbagai karakter, seperti halnya ada yang membawa tikus, bermain judi, merokok. Bahkan ada seorang murid yang mengajukan taruhan kepada teman-temannya untuk Naina yang telah dijulukinya sebagai guru gagap, jika dia tidak akan bisa bertahan mengajar selama 1 minggu. Naina yang berada di sana terus memperhatikan dan mengamati para muridnya. Bel pun berbunyi, Naina masuk ke dalam kelasnya dan menuliskan sesuatu pada papan tulis. Gak lama kemudian, para murid dari kelas 9F tersebut pun masuk satu persatu dan tidak menghiraukan kehadiran Naina. Naina yang tengah berdiri di depan kelasnya merasa sangat gugup dan kembali mengeluarkan suara cegukannya. Dengan membalikkan badannya, dia mengontrol perasaannya. Lalu dia pun menyapa para muridnya dan memperkenalkan dirinya dengan nama yang sudah ditulisnya. Bahkan dia memberikan nomor teleponnya dengan maksud jika dirinya siap membantu mereka jika ingin belajar di luar kelasnya. Naina kembali memulainya dengan perkenalan para murid sesuai absennya. Dimulai dari Atis, lalu Aswin, kemudian Arundhati. Ketika dikilam, dia mengejek Naina hingga para murid yang lainnya mentertawakannya. Melihat itu, Naina memberhentikan absennya karena dirinya beranggapan jika para murid lebih tertarik pada cegukannya dibanding absennya. Dengan begitu, dia pun menjelaskan sindrom yang diidapnya. Namun para siswa satu persatu kembali mengejek penyakit Naina. Bahkan seorang siswa yang bernama Aswin menyanyikan lagu rap dengan kata-kata lirik yang menghina Naina. Mendengarnya, Naina ikut melakukan gaya rapnya, bahkan dia melanjutkan nyanyiannya, sehingga membuat mereka terdiam. Bahkan Naina menghampiri Ravinder dan ikut bertaruh untuk dirinya sendiri sebesar 100 rupiah. Ketika dia bermaksud memulai kelasnya, seketika dia terjatuh dari kursi yang sudah dirancang para murid untuk menjadi lebih rapuh. Jam istirahat yang tengah berlangsung di sebuah lapangan bermain, Atis yang asik tengah memperhatikan seorang siswi dari kelas 9A mendapati sebuah bola dari siswa 9A. Bahkan siswa tersebut meminta bola pada mereka dengan memanggilnya pecundang. Hal itu membuat dia membocorkan bolanya dengan sebuah jangkar. Melihat apa yang telah dilakukannya, siswa dari kelas 9A itu memukulnya. Atis dengan cepat berdiri dan melerainya. Bahkan dia mendorong dan memukul siswa yang bernama Aksai itu. Naina yang berada di lantai atas melihat perkelahian mereka, sampai di mana Wadia bersama dengan Syamlal datang ke sana dan melerai perkelahian tersebut. Melihat apa yang terjadi, Atis dibawa ke ruang kepala sekolah. Keesokan harinya guys, Naina yang telah datang lebih awal ke sekolahnya kembali disapa oleh Syamlal. Naina menjelaskan kepada Syamlal jika dirinya ingin pergi ke perpustakaan dan mencari sebuah buku. Namun Naina bertanya kepada Syamlal, masalah apa yang tengah terjadi dengan kelas 9F dan siapa ke-14 anak tersebut. Syamlal menjawabnya sambil menunjuk ke arah rebut bermain, bahwa sebelumnya ada sekolah negeri yang berdiri di sana, dan pemukiman kumuh dekat selokan itu tepat di seberang jalan raya. Semuanya berjalan normal. Sampah-sampah dibuang pada tempatnya, dan anak-anak belajar di sekolah negeri tersebut. Sampai terdengar kabar di mana tanah sekolah negeri itu adalah tanah sengketa yang mengakibatkan masa depan anak-anak akan dipertaruhkan. Pihak sekolah ST Natker menawarkan sebuah solusi yang menguntungkan, di mana pemerintah harus memenuhi hak asasi pendidikan bagi warganya. Dengan begitu, murid sekolah negeri terbuang itu masuk menjadi bagian ST Natker. Siswa dan siswi 9F itu yang menjadi kelompok terakhir dari anak-anak sekolah negeri. Naina kembali bertanya kenapa para orang tua mereka tidak melakukan protes. Syamlal kembali menjawabnya, jika permasalahan mereka lebih besar mengkhawatirkannya dibandingkan masalah sekolah anaknya. Untuk makan saja susah dan minum pun harus mengantri. Syamlal juga berkata jika siswa 9F itu pernah berusaha sangat keras untuk mengikuti keadaan di ST Natker. Akan tetapi nih, anak-anak ST Natker tidak mau menerima mereka. Bahkan para guru pun tak banyak membantu, sehingga sekarang anak-anak itu memberontak dengan berperilaku yang buruk. Dan faktanya, Naina ini adalah guru ke-8 dalam 7 bulan ini. Hari pun berlalu, Naina mulai pengajarannya kembali. Setiap hari siswa 9F tersebut selalu ada ide untuk membuat Naina tidak bertahan dan merasa buruk mengajar di kelasnya. Mereka menjahilinya dengan menyebarkan nomor HP-nya, memasang sebuah poster jika Naina membuka jasa pijat. Bahkan mereka juga membuat kapur yang digunakan Naina dapat mengeluarkan percikan api. Mereka juga menguras bensin pada motor Naina, serta membuat bahan ledakan cairan nitrogen, sehingga menyebabkan jendela pada kelasnya pecah. Hal tersebut membuat kepala sekolah memanggil mereka semua. Saat para siswa 9F berada di sana, dengan terakhir dihadiri kehadiran Naina yang masuk ke ruangan kepala sekolah. Wadia pun berkata jika kepala sekolah telah setuju untuk mengevaluasi mereka semua, dan dikeluarkan dari sekolah. Mendengarnya, Naina pun terkejut. Dia pun mencoba menjelaskan kepada kepala sekolah, jika itu adalah kesalahannya yang telah mengajarkan bagaimana cairan nitrogen menguap. Dia meminta maaf dan melakukan pembelaan kepada para muridnya. Mendengar pernyataan Naina, para murid menjadi terheran, terutama Wadia. Dia menegaskan kepada Naina,
jika murid tersebut selalu membuat keributan di Estenatkar. Lalu kepala sekolah itu meminta para murid untuk kembali keluar. Kepala sekolah yang sudah paham jika itu hanyalah sebuah pembelaan bertanya kepada Naina. Naina menjelaskan jika perbuatan mereka itu sangat brilian. Naina percaya jika dirinya menemukan cara untuk menyalurkan energi mereka dengan benar, mereka akan membuat sekolahnya akan bangga suatu hari nanti. Dan dia juga menjamin itu. Wadia mendengarnya menyangkal perkataan Naina, bahkan dia memiliki persepsi yang buruk terhadap siswa 9F. Naina kembali membantahnya. Dia menegaskan hanya saja sekolah itu belum berusaha cukup agar siswa tersebut menjadi layak dan pantas. Naina kembali mengatakan kepala sekolah jika mereka semua hanya butuh waktu dan dengan kepercayaan penuh terhadap siswanya, dia meminta waktu selama 4 bulan untuk membuktikan hal itu. Mendengarnya, kepala sekolah menyetujuinya. Lanjut cerita guys, para siswa pun kembali ke kelasnya. Lalu Naina memulainya dengan menggunakan sebuah kapur hingga mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Naina menjelaskan kepada mereka, suara tersebut telah didengarnya 17 tahun yang lalu. Dan saat ini, dia kembali mendengar suara tersebut. Namun bukan dari kapur, melainkan dari mereka semua yang telah menciptakan suara melengking di sekolahnya. Dia pun kembali menggunakan kapurnya dengan mematahkan bagian kecil pada ujungnya dan kembali digunakan di papan tulis itu, di mana suara melengking itu telah menghilang. Sama halnya dengan kapur, hanya memotong bagian ujungnya, sedangkan mereka hanya melakukan perubahan kecil. Naina pun bertanya pada mereka, ingin melakukan perubahan atau tetap mengeluarkan suara yang melengking. Bila esok mereka tidak hadir, Naina menyatakan jika dirinya akan mengundurkan diri. Namun apabila mereka hadir, dia siap memulainya dari awal. Dia pun pergi dan kembali mengeluarkan suara cegukannya. Selesai sekolah, mereka semua berkumpul dan mendiskusikan apa yang dikatakan Naina. Ada yang setuju, ada juga yang menentangnya. Salah satunya Atis, yang meminta teman-temannya untuk tidak hadir esok. Keesokan harinya, Naina yang menanti keputusan siswanya sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya. Dengan gelisah tidak karuan, namun para siswa pun tak kunjung datang. Sedangkan guru-guru di kelas lainnya sudah mulai pengajarannya. Saat Naina ingin meninggalkan kursinya, pada akhirnya mereka semua pun datang. Satu persatu mereka semua masuk, sedangkan muridnya yang bernama Ravinder menaruh uang taruhannya di atas meja Naina, yang menyatakan jika Naina menang atas taruhannya. Perasaan yang senang menyertai wajah ceria Naina, dan pelajaran pun kembali dimulai. Suatu ketika, Estenatkar yang tengah memberikan penghargaan kepada kelas yang berprestasi. Wadia yang selaku kepala bidang kesiswaan menyematkan peraih lencana untuk siswa tersebut. Bahkan kepala sekolah juga memintanya untuk memberikan sambutan. Saat penyematan sedang berlangsung, Naina memandangi muridnya. Terlihat murid-muridnya dengan ekspresi yang gelisah. Sampai di mana dia memberikan pidato singkatnya yang menyatakan bahwa lencana tersebut bukan dibuat untuk yang berprestasi saja, tapi anak yang berprestasi dibuat untuk lencana tersebut. Pidato pun ditutup dengan tepuk tangan dari para guru dan murid. Naina pun memulai metode pengajarannya dengan cara yang berbeda. Naina meminta kepada anak-anaknya untuk menghampirinya di halaman sekolah dan belajar di sana. Ia meyakinkan kepada mereka tentang pelajaran yang mereka bisa kuasai, tetapi mereka tidak yakin dan merasa jika dirinya akan kalah dengan siswa dari kelas 9A. Naina yang meyakini bahwa mereka semua bisa mengikuti kompetisi dalam sekolah. Bahkan dia meminta kepada kepala sekolah untuk mengikut sertakan anak muridnya dalam kompetisi siswa berprestasi. Mendengar hal itu, kepala sekolah memanggil Wadia selaku kepala bidang kesiswaan dan meminta serta menuruti apa yang diminta Naina. Naina meminta anak kelas 9F diberi kesempatan ikut serta dalam kompetisi tersebut. Dan Wadia pun menyetujuinya. Namun dengan sebuah syarat, siswa harus meraih nilai di atas 90 agar bisa ikut dalam kompetisi tersebut. Wadia kembali menyatakan jika ada siswa 9F yang meraih 90, maka dia sendiri yang akan memasang lencana itu kepada muridnya tersebut. Mendengar hal itu, Naina pun mengucapkan banyak terima kasih olehnya. Hari liburan sekolah pun tiba, di mana pada saat liburan para wali murid biasanya diminta datang ke sekolah untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran mengenai perkembangan anak-anak mereka dengan gurunya. Dan juga memastikan bahwa anaknya dapat belajar dengan baik selama di sekolah. Tetapi hal itu tidak berlaku dengan Naina, dikarenakan wali murid mereka tidak ada seorang pun yang datang. Naina pun berkemas dengan kecewa. Wadia, yang kebetulan saat itu berada di dekat pintu keluar, menyapa Naina. Dia pun bertanya kepada Naina mengenai pertemuan dengan para wali muridnya. Naina menjawabnya, 5 cangkir, 0 wali murid. Wadia pun menyarankan Naina untuk melakukan pertemuan pada para wali muridnya di kediamannya masing-masing. Mendengar saran tersebut, Naina tersenyum dan menyukai pendapatnya. Dia pun bergegas pergi mendatangi kediaman para muridnya. Satu persatu ia temui para wali muridnya dan melihat lebih dekat tentang kehidupan dan kepribadian sehari-hari muridnya. Melihat bagaimana berjuang keras mereka dalam kehidupannya, membuat Naina makin bertekad untuk membuat para anak muridnya itu berhasil meraih kesuksesan dan cita-cita dalam pelajaran sekolahnya. Ravinder yang mengetahui hitungan cepat dalam matematikanya, Kilam yang mengetahui tentang perhitungan dalam ilmu fisika,
Tamanah yang mengetahui perhitungan dalam ilmu kimia. Hingga di mana Naina meminta kepada semua muridnya untuk membuka halaman terakhir pada buku tulis mereka. Hal yang paling mereka takutkan dalam hidup dan mereka paling benci. Lalu mereka pun menuliskannya, masing-masing dari mereka merobeknya dan membuat pesawat kertas lalu menerbangkannya. Dimulai dari itu mereka memulai hidup baru dengan belajar yang lebih giat. Tentunya Naina mengajari mereka dengan cara pengajaran metode yang berbeda dari guru biasanya. Memakai metode bersenang-senang dan menjadi lebih bahagia, sampai akhirnya menjalin kedekatan antara guru dan murid. Ketika Akas menuju pulang sekolah, saat di tangga sekolah dia pun bertemu dengan Anastia. Siswi 9A tersebut bermaksud mengajaknya ke ruangan di mana mereka mempelajari ilmu sains. Akas yang bersama temannya itu menyetujuinya untuk ikut melihatnya. Mereka masuk dan belajar bersama. Seketika itu, Wadia masuk dan membuat Atis menjadi tidak nyaman terhadap perkataannya. Hal tersebut membuatnya menjadi marah. Akas mendatangi Aksai ke perpustakaan dan memancing kemarahannya hingga memacu perkelahian di antara mereka berdua. Naina yang mengetahuinya langsung melerainya. Dan pada akhirnya, Atis pun membuat Naina menjadi marah karena pembangkangannya. Oke, lanjut cerita guys. Tibalah saat proyek pameran sains tahunan sekolah dimulai. Proyek tersebut ditugaskan kepada 9A, kelas terbaik di sekolah tersebut, yang diajar oleh Wadia. Atis, satu-satunya murid yang tetap bersikap dingin kepada Naina. Diam-diam dirinya menyabotase proyek 9A tersebut. Hal itu diketahui oleh kepala sekolah dan menyebabkan 9F dikeluarkan. Naina kembali mencegah hal tersebut. Dia pun berjanji bahwa kelasnya akan lulus pada ujian akhir. Akan tetapi, Naina tidak dapat mencegah penangguhan mereka dari bersekolah. Hingga sampai ujian mereka pun diskors. Merasa sedih, dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka telah menghancurkan upayanya untuk membantu mereka semua. Suatu ketika, Naina datang ke kafe bersama adiknya Vinay untuk janji temu dengan ayahnya. Seketika ayahnya berjalan mendekati Naina, bersamaan dengan siswa 9F yang datang, terutama Atis, yang datang untuk meminta maaf terhadap Naina. Bahkan dia berkata jika dirinya tidak menuliskan sesuatu pada akhir halaman bukunya, di mana hal yang paling ditakutinya terperangkap di halaman terakhir tersebut. Atis juga mengatakan kepada Naina, rasa takut terbesar yang ada pada dirinya adalah mempercayai seseorang, termasuk dirinya sendiri. Dia juga menjelaskan kepada Naina jika dirinya telah menuliskan semua ketakutannya pada pesawat kertas yang berada di tangannya itu, dan meminta Naina untuk memandunya menerbangkan pesawat kertas tersebut. Dia juga meminta Naina untuk menerimanya kembali. Naina yang terharu melihatnya pun berdiri dan memeluk mereka semua. Dan tentunya hal itu juga disaksikan ayah dan adik Naina. Dengan begitu, seluruh murid 9F mulai belajar secara rajin untuk mengikuti ujian. Dengan dibantu Naina, mereka menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Hingga di suatu ketika, Syamlal, yang seorang penjaga sekolah, diam-diam memberikan salinan kertas ujian kepada Atis. Mendapati bocoran itu, Atis memberikan kepada teman-temannya. Akan tetapi, ketika ia memberikannya kepada teman-teman sekelasnya, mereka menolak dan membuatnya membuang jauh-jauh ide tersebut. Lanjut cerita, ujian pun telah tiba. Seluruh murid 9F memulai ujian tersebut. Ketika mereka semua menanti kabar berita kelulusan, mereka semua dinyatakan lulus dari ujiannya. Hal tersebut membuat mereka menjadi sangat senang. Namun, mereka dituduh curang setelah penjaga sekolah yang sama mengaku telah memberikan salinan kertas ujian, dan kepala sekolah pun mengambil keputusan untuk mengusir mereka selama upacara pemberian lencana. Sebelum acara, Aksai, salah satu murid Wadia, mengaku telah menyuap sang pekerja sekolah untuk memberikan salinan kertas ujian yang salah. Mendengar pernyataan tersebut, Wadia pun terdiam dan memikirkannya. Hingga keesokan harinya, Wadia pun naik ke podium dan mengaku bahwa dirinya telah mencoba untuk memfitnah kelas 9F. Bahkan dia juga meminta kepada Naina untuk memasangkan dan menyematkan lencana kepada murid-muridnya. Wadia kembali berkata jika tidak ada murid yang buruk, melainkan guru yang buruk. Lalu dia pun turun dari panggung tersebut. Akas yang menyadari bahwa itu adalah perbuatannya yang dibela, menghentikan langkah Wadia dan memberikan lencana miliknya kepada Wadia. Oke, lanjut cerita. Naina menyatakan kepada Wadia bahwa ST Norker masih bisa mengikuti kompetisi sains ketiga, di mana proyek itu telah dibantu oleh siswa 9F atas dasar ingin menebus kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya. Persamaan yang dipakai masihlah sama dengan ketentuan kurikulum, tapi persamaan di antara anak-anak telah berubah. Bahkan ada beberapa persamaan baru, seperti Naina. Semua orang mau berteman dengan cegukannya. Terkadang Naina bertanya apa sebenarnya cegukannya, suara aneh, atau cara pandang kita terhadap kehidupan. Tentu saja ini adalah tentang cara pandang kita. Karena perbedaan yang jelas antara mengapa dan mengapa tidak, hanyalah pada sebuah cegukan. Di akhir cerita, Naina pun pensiun dari ST Norker, dan seperti pada 20 tahun yang lalu ketika Naina mencoba memahami perasaannya, kini 25 tahun telah dihabiskan hanya untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi cegukan yang terdengar di sekolah tersebut.
dan film pun berakhir. Oke guys, review time. Film ini sangat menarik sebab berkisah tentang seorang pengidap sindrom Tourette. Namun hal yang juga tak kalah menariknya adalah tentang kritik-kritik terhadap dunia pendidikan yang dimunculkan dalam film ini. Meski wacana-wacana kritik tersebut banyak yang klise, akan tetapi masih sangat relevan untuk dibahas dan didiskusikan, yaitu kritik terhadap perlakuan guru pada muridnya. Sebagai seorang guru sangat penting untuk mampu menjadi contoh bagi murid yang diajarinya. Sayangnya, dalam beberapa kasus, guru sering sekali menjadi salah satu tokoh yang ikut menyebabkan seorang murid dikucilkan. Entah karena murid yang tidak mencolok, tidak berprestasi, atau bahkan dianggap nakal dan bodoh. Bukannya mencari tahu apa yang terjadi pada muridnya, melainkan guru tersebut langsung mencapnya sebagai anak nakal yang berusaha mengacaukan kelas, entah dengan suara yang aneh seperti yang terjadi pada Naina. Penggalan kata yang terlintas di akhir film, dan sebuah pernyataan yang benar-benar realistis adalah ada hal yang lebih sulit dari menjadi guru, yaitu menjadi seorang murid. Salah belajar, seorang murid bisa jelek nilainya. Tapi ketika salah mengajar, seorang guru tidak akan pernah mendapatkan nilai yang jelek. Mengajar itu lebih mudah, belajar yang lebih sulit. So, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tumpahkan beberapa abjad dalam kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka dislike. Komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin gue ngoceh. So, gue tutup video ini, see you in the next video. My name is Shina Firdaus, and thank you.